Anak-anak, sekarang coba anak-anak buka buku halaman 20. Di sana ada gambar peta Indonesia. Sekarang anak-anak coba amati dan pahami peta Indonesia tersebut. Anak-anak, apakah sudah diamati peta Indonesianya? Jadi, pulau-pulau yang Indonesia itu tidak hanya ada satu ataupun dua ya anak-anak, melainkan banyak sekali pulau. Yang berarti banyak juga keragaman masyarakat di dalamnya. Nah, sekarang kita tinggal di pulau mana? Iya betul, di Pulau Jawa. Coba ibu tanya ke Melania. Melania, apakah pulau satu dan pulau yang lainnya itu memiliki keragaman yang berbeda ataukah tetap sama? Iya betul sekali, berbeda ya dari bahasa dan budayanya. Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda tentunya harus apa? Harus bisa toleransi dan juga peduli antar sesama. Adanya keragaman di Indonesia ini disebabkan juga oleh beberapa faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia. Sekarang anak-anak buka buku halaman 22. Di sana ada wacana tentang faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Anak-anak baca dan pahami terlebih dahulu wacana tersebut. Jadi, faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia ini ada berapa? Ada 5 faktor. Yang pertama itu adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia ini berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga berada di antara benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sehingga negara Indonesia ini berada di pusat jalur perdagangan. Oleh karena itu banyak sekali pedagang asing yang mulai masuk ke wilayah Indonesia. Nah, coba sekarang yang kedua, ibu akan bertanya kepada Mega Lestari. Coba Mega, apa faktor kedua yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia? Iya betul sekali, yaitu kondisi negara kepulauan. Karena tadi ya kita sudah bahas bangsa Indonesia ini memiliki banyak sekali pulau yang di dalamnya memiliki keragaman. Coba yang ketiga, ibu bertanya kepada Salwa, apa faktor yang menyebabkan keragaman Indonesia? Kondisi alam yang berbeda. Nah, pada kondisi alam yang berbeda ini difokuskan juga kepada mata pencaharian penduduk sekitar. Contohnya pada wilayah pantai tentunya banyak sekali yang mata pencahariannya itu sebagai nelayan. Sebaliknya di daerah pegunungan mata pencahariannya itu sebagian besar yaitu petani sayur ataupun peternak. Coba Milania, faktor penyebab keempat apa? Iya betul sekali, yaitu transportasi dan komunikasi. Nah, yang faktor terakhir, coba ibu mau mendengar jawaban dari Cindy. Ya betul sekali, yaitu tentang penerimaan masyarakat baru ya terhadap daerah. Nah, seringkali itu terjadi ya anak-anak seperti di perkotaan, bahkan di desa pun sering terjadi. Jadi anak-anak dapat kita ketahui juga dari faktor-faktor penyebab keragaman Indonesia itu ternyata banyak sekali keragaman yang harus kita lestarikan di dalamnya. Contohnya yaitu bahasa daerah masing-masing. Sekarang anak-anak coba buka buku halaman 30. Di sana ada wacana tentang bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Sekarang anak-anak pahami bacaan tersebut. Nanti ibu akan berikan beberapa pertanyaan kepada kalian mengenai bahasa daerah. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dipahami wacana bahasa daerah di Indonesia terancam punah? Nah, oleh karena itu anak-anak, kita sebagai generasi muda, khususnya anak-anak yang nanti akan menjadi generasi muda selanjutnya bangsa Indonesia, harus tetap melestarikan bahasa daerah masing-masing. Sekarang anak-anak tuliskan bahasa daerah masing-masing lalu terjemahkan ke bahasa Indonesia. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai menuliskan bahasa daerahnya?
Sudah ya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari banyak sekali keragaman, maka kita harus bisa mengambil sikap terhadap keragaman masyarakat di Indonesia ini. Sekarang Ibu bertanya kepada Cindy. Cindy, bagaimana sikap kita menghadapi keragaman di masyarakat Indonesia ini? Iya, betul sekali, dengan cara toleransi. Nah, Ibu mau mendengar nih pendapat dari Milania. Coba Milania, apa sikap kita terhadap keragaman masyarakat Indonesia? Iya betul, harus peduli juga ya antar sesama. Terima kasih Cindy dan Milania, tepuk tangan. Berarti anak-anak sebagian besar sudah memahami ya tentang keragaman bangsa Indonesia ini. Jadi sikap kita harus saling toleransi, saling bantu, dan juga tentunya harus saling menghargai, karena kita ini satu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya, banyaknya keragaman bahasa Indonesia ini tidak luput juga dari lagu-lagu daerah yang ada di daerah masing-masing kepulauan. Nah, sekarang Ibu tugaskan kepada anak-anak untuk menuliskan 10 lagu daerah beserta asal daerahnya. Ibu beri waktu selama 10 menit ya.